Loh, yang penting kan saya meninggalkan hal yang baik, Pak. Ya, ya. Tinggal diteruskan gitu loh. Ya, betul. Jadi kalau mau sukses atau mau berjalan langgeng, itu ada kalanya kita memang harus mengalah atau mundur satu step dulu. Supaya kita bisa berbenah makin baik. Gitu loh. Pak Joko yang sudah videoin, makasih banyak ya, sudah dibantu. Halo teman-teman, salam sehat dan salam sukses selalu ya. Selamat datang di YouTube Jokoat Samigalo. Kali ini Jokoat Samigalo akan mengupas tentang seorang Aprilia Delestari, pemilik Akas Green di Jawa Timur, sebagai konten kisah orang-orang sukses, inspirasi, dan ide kreatif buat kita yang ingin berkembang. Aprilia Delestari atau yang sering disebut dengan Sri Kandi Bus Probolinggo, Jawa Timur, menjadi salah satu dari sekian banyak wanita yang menggeluti bisnis transportasi bus. Aprilia saat ini menyandang sebagai Direktur Operasional di PT Hatria Akas Green Sejahtera di Jawa Timur. Namun, sebelum berkecimpung di bisnis transportasi umum itu, darah otomotif rupanya sudah mengalir di nadi Aprilia sejak zaman sekolah dulu. Sejak zaman SMA di Jogja dulu, dia mulai senang otomotif, senang drag race di ring road, dan juga pernah bisnis jual beli mobil. Jadi, dari situlah seorang Aprilia mulai tertarik terjun ke bisnis transportasi. Menurut Aprilia, nggak semua orang bisa bekerja di lapangan. Apalagi buat kaum perempuan. Ini menjadi tantangan yang menarik, kata wanita yang pernah mengenyam pendidikan di LA Cell College dan Universitas Brawijaya itu. Bicara sejarah, PO Akas Green sendiri adalah salah satu merek PO Akas Group yang sudah beroperasional sejak tahun 1956 dan jadi salah satu PO bus terbesar di Jawa Timur. Akas merupakan akronim dari Ali, Karman, Ahmad, Sekeluarga. Seiring waktu, Akas Group terpecah menjadi 4 usaha baru, yakni Akas 1, Akas 2, Akas 3, Akas 4. Posisi Akas Green sendiri adalah pecahan dari Akas 2 yang dipimpin oleh Hartoyo atau Tingok, putra kedua Ahmad Karman, sang pendiri Akas Group. Akas Green sendiri saat ini dipimpin oleh Nisrina Triafajrin yang merupakan anak kandung perempuan Tingok dari istrinya Laila Kumaladewi. Sejak 4 tahun lalu, Aprilia diminta Butria untuk membantunya di bagian operasional Akas Green. Sebagai anggota keluarga, tentunya dia bersedia membantu, karena Akas adalah perusahaan yang sudah berkembang besar, jadi sayang kalau sampai berhenti, tutur Aprilia yang merupakan kakak Tria. Perkenalan Aprilia terhadap dunia bus pun sudah sejak saat kecil. Kala itu, ia mengaku kerap diajak menengok garasi bus oleh sang bapak. Jadi, lama-lama saya tahu bagaimana sistem dan manajemen perusahaan bus itu. Terang Aprilia yang menggeluti bisnis transportasi bus sejak pertengahan tahun 2015. Saat ini, Aprilia harus mengurus segala hal terkait operasional armada bus yang mencapai 50 unit. Ia juga harus mengawasi puluhan karyawan, administrasi, mekanik bengkel, serta ratusan kru pengemudi di bus yang bekerja dengan sistem kemitraan. Tak banyak perempuan yang menggeluti bisnis transportasi bus, tapi hal itu pengecualian bagi darah cantik bernama Aprilia Delestari. Bersama Akas Green, Aprilia merintis karir sebagai direktur operasional sejak 4 tahun lalu. Saya sendiri terjun ke lapangan, karena gak semua orang bisa, apalagi kaum perempuan.
ungkap Aprilia ditemuin belum lama ini. Di bawah bendera PT Hatria Akas Green Sejahtera, Aprilia ditugaskan mengurus hal-hal berbau teknis, mulai dari armada bus, karyawan, hingga kru pengemudi yang bekerja dengan sistem kemitraan. Sementara itu, untuk tugas manajerial terkait pemasaran, keuangan, dan hal administratif lainnya dilakukan oleh sang adik pemilik perusahaan, yaitu Nisrina Tria Fajrin ini. Sedikit cerita, ketertarikan Aprilia terhadap bisnis transportasi bus ini tak lepas dari hobi otomotif sang perempuan kelahiran 19 April itu. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan kelanjutan cerita Aprilia saat menjalani karir bisnis transportasi bus? Yuk, ikuti terus kisahnya. Mendengar nama Akas, tentunya terbesit benak masyarakat Jawa Timur adalah perusahaan otobus raksasa yang sempat menguasai hampir seluruh terminal bus di provinsi Jawa Timur tersebut pada dekade tahun 1990-an. Bahkan, kala itu, perusahaan yang berbasis di Probolinggo, Jawa Timur, sukses memperluas jangkauannya hingga luar Jawa Timur, termasuk Jakarta dan Bali. Kini, perusahaan yang didirikan oleh Karman Ahmad pada tahun 1956 itu terbagi menjadi sejumlah perusahaan yang dikelola oleh anak-anak, menantu, dan cucu dari sang pendiri. Salah satunya diantaranya adalah PO Akas Green. PO Akas Green di bawah bendera PT Hatria Akas Green Sejahtera menjadi satu dari sekian perusahaan transportasi di tanah air yang dikendalikan oleh kaum perempuan. Aprilia Delestari yang tak lain adalah cucu Karman Ahmad memegang kendali perusahaan tersebut sebagai direktur operasional. Menurut Aprilia, demikian sapaan akrab, bukan hal yang mudah baginya mengelola operasional bisnis warisan itu. Terlebih sebagai seorang perempuan di usia yang tergolong muda. Ada tantangan tersendiri baginya ketika harus menghadapi karyawan, terutama kru bus yang setiap harinya bertugas di lapangan. Karyawan ini banyak yang sudah bekerja ketika masih dikelola oleh almarhum bapak. Usianya jelas jauh di atas saya dan mereka rata-rata laki-laki. Apalagi kru bus. Sebagai pimpinan, tentunya saya harus pintar-pintar berkomunikasi dengan mereka, termasuk mendengarkan dan belajar dari mereka juga, kata Aprilia kepada kami baru-baru ini. Selain komunikasi yang baik, menurut Aprilia, tak kalah penting sebagai seorang pimpinan perusahaan adalah memberi contoh langsung kepada para karyawan. Cara tersebut menurutnya efektif membuat karyawan lebih disiplin dalam bekerja. Saya menyuruh mereka datang pagi-pagi ke garasi. Tentunya saya juga harus datang pagi-pagi. Tidak hanya sekedar menyuruh saja saya sebagai pimpinan, tetapi memberikan contoh, ungkap Aprilia. Seperti kebanyakan perempuan yang bergelut di bisnis transportasi darat, Aprilia tak menampik bahwa dirinya dan sang adik seringkali dipandang sebelah mata oleh kaum lelaki yang bergelut di bisnis yang sama. Namun, dia tak ambil pusing dengan hal tersebut dan malah menjadikannya sebagai motivasi untuk membawa PO Akas Green lebih maju. Sejak didapuk sebagai Direktur Operasional PT Akas Green pada pertengahan tahun 2015, April telah melakukan beberapa gebrakan termasuk dengan sang adik. Salah satunya adalah rebranding armada bus yang jumlahnya lebih dari 50 armada, baik bus antar kota maupun antar wisata. Rebranding supaya lebih segar dan lebih menarik dengan corak bunga dan kupu-kupu. Sekaligus identitas juga jika perusahaannya dipimpin oleh perempuan. Peremajaan juga berjalan terus.
bus pariwisata terus ditambah. Tidak hanya mengandalkan bus antar kota dalam provinsi, bus ekonomi, ataupun patah saja. Ungkap Aprilia yang saat itu mulai menutup pembicaraannya. Nah, teman-teman, demikian tadi kisah, sejarah, sebagai inspirasi untuk teman-teman. Semoga kita semua lebih bisa berkembang maju untuk menjemput masa depan yang lebih ceria. Sukses selalu ya teman-teman.